kecelakaan Jumat kemarin. Korban mengalami luka parah di bagian wajah. Polisi langsung menggelar olah TKP. Dari lokasi diamankan barang bukti kayu dan Polisi menangkap Darto, suami korban, serta Wahyuni, keponakan korban. Keduanya juga diduga menjadi pelaku pembunuhan. Polisi masih memiliki motif para pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan anggota kami setelah tugas UAS Pancasila, reporter pada permasalahan di suatu desa. Perkenalkan, saya Khalid Ramadan, NIM 044. Saya Aditya Putri, nomor 045. Saya Masya Kafianafia Sayura dengan NIM 034. Saya Rian dari 047. Halo, selamat siang. Nama saya Rian Raihan dari Sastra Inggris Unesa 5. Saya di sini untuk mengunggah video UAS Matkul Pancasila dengan materi masalah sosial di suatu desa. Desanya ada di Kawedanan, di mana ada suatu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh bukan sepasang tapi kakak beradik dengan korban istri dari sang kakak. Baik, mari kita saksikan bagaimana ceritanya. Pak, ya, kalau mireng di sini kan kejadian pembunuhan. Bener apa mboten? Pernah ada. Oh, Bapak ada di mana pas itu? Jadi di rumah jaga itu. Pas siang atau sore? Malam. Oh, malam. Ya berhubung rumahnya gak jalan, nggak begitu tahu kan. Ya, dari cerita-cerita itu kan kejadiannya malam. Terus apa itu ketahui tangga itu waktu pagi Pak ya? Pagi itu kan kalau dicari-cari nggak ada, akhirnya gitu diintip kok ada kaki yang kelihatan, akhirnya Mayatnya masih di rumah. Berarti pelakunya bapak siapa? Kebetulan pelakunya adalah saudaranya sendiri. Ya mungkin karena sesuatu itu kan karena hatinya ditutup oleh sesuatu perkara yang ditutup oleh Allah. Mungkin dalam arti waktu pelakunya itu yang dibunuh adalah sadar itu ibunya sendiri atau enggak ya nggak tahu. Yang jelas bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri dan keponakannya gitu. Nah, terkait berita-berita yang dulu itu mendalami ilmu hikam atau sebagainya, yang jelas kita sebagai bukan pelaku nggak tahu, yang jelas yang tahu juga adalah pelakunya sendiri. Nah, sementara kita sudah itu kan nggak ada yang mewawancari pelaku, yang jelas bahwa kita percaya itu pelaku katanya dalam artikannya betul itu mempelajari ilmu hitam. Memang ada betulnya juga karena sejajar suami, senakal-nakal suami itu kan nggak tega membunuh istrinya kalau tidak didada dengan tadi. Jadi yang boleh kembali ke pelakunya, kalau hitam atau enggak kita ya nggak tahu. Jadi sebelum kejadian mungkin ada gerak-gerik aneh gitu Pak dari si pelaku. Ya memang yang pertama yang saya katakan di depan nanti bahwa memang kan jauh dari rencana jauh. Memang kebanyakan kehidupan sehari-harinya itu berbeda dengan kira-kira dalam arti
Kalau kita mungkin waktu malam sering tongtongan, ngopi jagung-jagungan, nah kebetulan lokasi itu agak sedikit tertutup. Berarti bapak si pelaku itu terisolasi dari masyarakat. Bukan terisolasi, kita nggak pernah mengisolasi warga, cuma kurang gaul. Akhirnya kan kita nggak tahu gerak-gerik yang di dalam seperti apa. Berarti karena jauh jadi nggak tahu apakah ada cekcok atau pertengkaran gitu sama istrinya si korban ini. Kebetulan dulu itu kan di sini setiap tanggal 10 kan ada arisan RW. Iya. Kebetulan mbaknya arisan di depan situ, ya, yang pelaku nggak ikut, nggak pernah ikut dalam arisan itu. Kejadian itu kalau nggak salah setelah arisan tanggal 10 itu kita berencana untuk besoknya untuk melihat itu katanya kok sebenarnya kita sebelum melihat ke sana kejadian sudah. Berarti apa itu korban diketahui meninggal karena bapak dan yang lain yang dari arisan itu mau melihat ibunya gitu. Melihat selama itu melihat yang nyambangi katanya Pak. Nggak pernah ikut. Kalau pernah ikut kan sudah dulu nggak pernah ikut, cuma ya karena sakit atau apa. Oh, kan khawatir mungkin sakit gitu. Terus si pelaku ini apa langsung lari sembunyi atau gimana Pak? Mas, diketahui kalau korban ditemukan di rumah. Ya begitu dia pelaku itu membunuh langsung lari kan itu. Begitu ditemukan itu pelaku sudah tidak ada di tempat kan gitu. Dan begitu dari kita sebagai warga kan otomatis berburu kasus-kasus seperti itu kan kita nggak bisa menangani sendiri kan. Iya, langsung lapor polisi dan semuanya datangan polisi. Dua rumah itu diberi garis lain polisi itu tidak boleh ada yang memasuki. Terus kita sebagai warga yang bertanggung jawab juga kalau berhubung pelakunya kalau begitu ya tega membunuh, akhirnya kita waktu begitu kejar itu kita sama-sama melekan ya untuk menyanggong kalau pelakunya pulang kan gitu. Nah setelah itu besoknya berhubung masih tanggung jawab polisi, semua polisi di sini untuk menyanggong kalau pelaku pulang. Ya, tidak harapan pulang kemana setelah membunuh lagi kemana kan kita nggak tahu. Kalau begitu itu tanggal berapa ya lupa, sekitar jam 9 itu. Begitu malamnya kan kita sama polisi kan capek juga ya. Kalau masih paginya itu mau sarapan di Bedak sana, dia lagi lupa. Enggak sarapan kita sama warga sini sama polisi. Begitu sekitar jam 9 pagi ada laporan kalau pelakunya pulang. Macam-macam gemerut, bukan nggak sempat sarapan juga, langsung menuju ke TKP itu. Itu tidak ada perlawanan berarti, yang itu semangat mau. Berarti pas ditangkap si pelaku baiknya udah sadar gitu ya? Sudah sadar, bukan ya rencana nak menuju sadar. Cuma ya itu tadi ilmu katanya seperti itu ya nggak kurang tahu juga. Terus apa mungkin Bapak tahu si pelaku itu kok bisa sampai masuk ke ilmu ajaran sesat itu dari siapa? Kalau ya jelas dari lingkungan enggak, karena kan ketika ya tadi lah pentingnya ilmu sosial, bersosial, apa ini bergerombol, umuman ibaratnya itu penting juga, ngopi bareng, ngobrol bareng, walaupun kadang-kadang rasanya kan, tapi ya itu menjaga itu kerumakan untuk supaya tidak. Nah itu katanya sih kan dia dari dulu kan dari PKW ya, jadi PKW tadi
katanya juga katanya ini bukannya dilihat dari dipelajari tata otodidak nih paling sinau dewi kan salah. Kan kalau kita ada gurunya apapun, kalau ada gurunya kan belajar kan bisa benar ya. Berhubung mungkin otodidak ya seperti itu mempelajari utang akhirnya tidak benar ya, jadi seperti itu. Terus bapak kenal apa buatan kali ibu si korban itu? Nah, Kali kenal apa buat kenal apa tidak ke si korban? nggak kenal, semua kenal. Mungkin bisa diceritain gimana itu, baikkah atau Cuma dia kan nggak pernah masalah, cuma karena orang baik gitu ya? nggak pernah punya masalah sama itu, sama tetangga, karena ya baik juga, people juga yang punya sudah tahu. Ya kenal sama orang baik, karena apa baik, sopan juga, pelaku sama orang sangat sopan. Terus bagaimana tindak lanjut atau mungkin proses hukumnya terhadap pelaku itu Pak di penjara? Ya setelah kejadian itu otomatis sudah dilakukan bahwa setelahnya itu pendidikan, kronologinya dilakukan dari awal, jadi hasilnya kan terbukti salah ya. Yang membunuh dan diberita berita itu dikatakan bahwa membunuh karena bisikan gaib, akhirnya walaupun terus begitu ada indikasi bahwa pelaku itu istilahnya tanda kutip apa itu gila, akhirnya dibawa ke Ngawi diperiksakan, tapi karena juga kan sadar bukan gila tapi jadi dalam keadaan membunuhnya dalam keadaan tidak sadar hanya dibunuh kan berapa tahun, akhirnya baru ya di penjara berapa tahun, sebelumnya baru berapa tahun sudah kembali ke rumah. Sebagai warga kan kita kalau di daerah lain kan ada kalau misalnya warga menolak, kita kan sebenarnya memang itu tadi sebenarnya baik orangnya, agamatisnya itu sopan dan sebagainya, kalau bertemu orang mesti menyapa dan sebagainya. Dengan jalan itu memang waktu begitu mau pulang itu ya itu tadi saya keluarga ya tetap menerima cuma itu dalam kata kita harus hati-hati juga. Waktu pulang itu pernah ada si pembunuh yang keponakannya itu kan dari penjara Magetan ke rumah jalan kaki. Berarti pembunuhnya ini ada dua ya Pak, suami sama keponakan. Keponakannya ini udah tua kan Pak? Ya kemarin ya belum, kebetulan kan punya anak satu. Kita waktu peristiwa itu mungkin umur 30-an. Ini itu jangan pakai TKI kan, itu TKW kan keponakannya itu. Berarti sekarang sudah tinggal sendiri gitu ya Pak, si pelaku di rumahnya? Masih itu sekarang buruk manuk. Masih sama ibunya, masih sama apa aja berkumpul dalam satu rumah. Biar lebih mudah mengawasi gitu ya Pak, dan biar nggak terjadi yang selanjutnya mungkin. Ya kan sebagai wakil kan saya selama di penjara kan tidak dikonturu mangan-mantur tahu ya. Saya yakin bahwa selama di penjara hukuman kan diberi bekal mental, diberi pelajaran, akhirnya mungkin ya juga dengan harapan dengan kita pernah juga menyambangi sana, terus di sana berdiri setiap hari Jumat diberi apa itu ceramah dari pihak depan, otomatis kan bisa merubah dari perilaku yang kurang baik tersebut menuju ke yang lebih baik.
Untuk sekarang si pelaku itu memang juga masih aktif di masyarakat. Iya, sekarang nggak, justru dengan kejadian setelah itu dia lebih, kalau misalnya selamatan ikut, kan ngobrol kadang sering ikut. Kadang awalnya ya juga takut orang yang sekitar situ, tapi lama-lama sudah dilupakan. Makanya tadi masnya kok ingin membuat itu, jangan saya saran saya jangan, karena apa, kita bisa mengulangi mengingat masa yang sudah dipendam, memang sudah kita diterima oleh masyarakat, sudah biasa. Baik Pak, terima kasih buat waktunya dan kesaksiannya. Bukan keterangan, Oh, keterangan, iya.